Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelas HKI 1A. Di sini saya akan membacakan materi dari Ulumul Hadis. Baiklah, saya akan membacakannya. Secara garis besar, hadis dhaif bagi menjadi dua. Yang lemah. Para ulama memiliki dugaan bahawa hadis tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW. Adapun jumhur ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif sebagai berikut. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Secara garis besar, hadis dhaif dibagi menjadi dua. Pertama, dhaif karena gugurnya rawi dalam sanad yang artinya ialah tidak ada satu atau beberapa rawi yang mestinya ada dalam suatu sanad. Kedua, hadis dhaif karena adanya catat pada rawi atau matan. Catat pada rawi artinya perawi tersebut bisa saja pendusta, fasik, tidak kenal atau berbuat bid'ah yang dapat menghilangkan sifat adil pada rawi. Adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau diputarbalikan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafaz yang sebenarnya. A. Pembagian secara umum. Secara umum hadis dhaif terbagi dua. Pertama, dhaif pada sanad atau fi al-sana. Kedua, dhaif pada matan atau fi al-matan. Hadis dhaif pada sanad terbagi pada dua bagian. Pertama, cacat rawinya, baik keadilannya maupun hafalannya. Kedua, ketidakterkaitan sanad, adanya seorang rawi atau lebih digunakan, boleh juga tidak bertemu satu dengan yang lain. 1. Dhaif berdasarkan catat rawi. Hadis dhaif berdasarkan rawi. Tidak sedikit instruksi, di antaranya hadis ma'udah, hadis matruk, hadis mungkar, hadis ma'ruf, hadis mu'alal, hadis mudraj, hadis maklub, hadis mutharib, hadis muharaf, hadis mubham, hadis majhul, hadis mastur, hadis sad, hadis mahfud, dan hadis muhtalid. 2. Dhaif berdasarkan gugur rawi. Hadis dhaif berdasarkan gugur rawi, di antaranya hadis mu'alaq, hadis mursal, hadis munqati, dan hadis muqdal. B. Dhaif karena matan. Dhaif karena matan di antara hadis marfu, hadis ma'uf, dan hadis maktu. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidud Tahdis, hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadhailul a'mal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalam kitab Fathul Muqhis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Ibnu Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hamz. Menurut Syekh Muhammad Nashiruddin Albani rahimahullah atau ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat Imam hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena pertama, hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang mengamalkan sesuatu dengan prasangka, bukan sesuatu yang diyakini. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya sangka-sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Yusuf, Nabi SAW pernah bersabda, jauhkanlah dirimu dari sangka-sangka, karena sesungguhnya sangka-sangka itu
fakta perkataan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim nomor 2563 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kedua, kata-kata fadahailul a'mal menunjukkan bahawa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis daif itu sekadar penambah semangat targhib atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Ketiga, hadis daif itu masih meragukan apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu atau menuju kepada yang tidak meragukan." Keempat, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkataan Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram, kami sangat keras atau harus hadis yang sahih. Tetapi apabila meriwayatkan masalah fadail, tarhib wat tarhib, kami tasahul atau bermudah-mudah. Kata Syekhul Islam, maksud perkataan ini bukanlah menyunahkan suatu amalan dengan hadis daif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah, karena masalah sunnah adalah masalah syar'i. Maka yang harus dipakai pun haruslah dalil syar'i. Barang siapa yang menggambarkan bahawa Allah cinta pada suatu amalan tetapi dia tidak bawakan dalil syar'i atau hadis sahih, maka sesungguhnya dia telah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana dia menetapkan hukum wajib haram. Baca juga contoh-contoh hadis ahad kelima. Syekh Ahmad Muhammad Syakir menerangkan tentang maksud perkataan Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah ibnu Mubarak tersebut. Beliau berkata bahawa yang dimaksud tasahul atau bermudah-mudah di sini ialah mereka mengambil hadis-hadis hasan yang tidak sampai ke derajat sahih untuk masalah fadail, karena istilah untuk membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan belum terkenal pada masa itu. Bahkan kebanyakan dari ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu hanyalah membagi derajat hadis itu kepada sahih atau daif saja. Sedang yang dimaksud daif itu sebagian adalah hadis hasan yang bisa dipakai untuk fadailul a'mal. Sebagai tambahan dan penguat pendapat ulama yang tidak membolehkan dipakainya hadis daif untuk fadailul a'mal, saya bawakan pendapat dari Dr. Subhi Salih. Ia berkata, menurut pendapat agama yang tidak diragukan lagi bahawa riwayat lemah tidak mungkin untuk dijadikan sumber dalam masalah ahkam syar'i, dan tidak juga untuk fadhilah akhlak atau tarhib wat tarhib, karena sesungguhnya zan atau prasangkaan tidak bisa mengalahkan yang hak sedikit pun dalam masalah fadail, sama seperti ahkam. Ia termasuk pondasi agama yang pokok dan tidak boleh sama sekali bangunan pondasi ini lemah yang berada di tepi jurang yang dalam. Oleh kerana itu tidak bisa selamat bila kita meriwayatkan hadis-hadis daif untuk fadailul a'mal meskipun sudah disebutkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diterima hadis daif untuk fadailul a'mal. Di atas sudah saya kemukakan bahawa pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hazm tentang tidak diterimanya hadis daif untuk fadailul a'mal. Akan tetapi tentunya sejak dulu sampai hari ini masih saja ada ulama yang memakainya. Oleh kerana itu saya bawakan pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang syarat-syarat diterimanya hadis daif untuk fadailul a'mal. Beliau berkata, sudah masyhur di kalangan ulama bahawa ada di antara mereka orang-orang yang tasahul
atau bermudah-mudah atau menggampang-gampangkan dalam membawakan hadis-hadis fadail. Ketidak pun banyak diantaranya yang daif, bahkan yang ma'udu atau palsu. Oleh kerana itu diwajibkanlah atas ulama untuk mengetahui syarat-syarat dibolehkannya beramal dengan hadis daif, iaitu ia atau ulama harus meyakini bahawa daif tidak boleh dimasyhurkan agar orang tidak mengamalkannya. Ini tidak menjadikan hadis daif itu syariat atau mungkin akan disangka oleh orang-orang jahil bahawa hadis daif itu mempunyai sunnah atau diamalkan. Syekh Muhammad bin Abdis Salam telah menjelaskan hal ini, dan hendaklah seorang berhati-hati terkena ancaman Rasulullah SAW atau hadis samurah di atas. Bila sudah ada ancaman ini, bagaimana mungkin kita akan mengamalkan hadis daif? Dalam hal ini, ancaman Rasulullah SAW terkena bagi orang yang mengamalkan hadis daif dalam masalah ahkam atau hukum-hukum ataupun fadhailul a'mal, karena semua ini termasuk syariat. Al-Hafiz As-Sakhawi, murid Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, aku sering mendengar Syekhku Ibnu Hajar berkata, syarat-syarat bolehnya beramal dengan hadis daif. Hadis itu tidak sangat lemah, maksudnya tidak boleh ada rawi pendusta atau dituduh berdusta atau hal-hal yang sangat memberatkan kekeliruannya. Tidak boleh hadis daif jadi pokok, tetapi dia harus berada di bawah yang sudah sahih. Tidak boleh hadis itu dimasyhurkan yang akan berakibat orang menyadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Hadis pertama tentang ganjaran orang yang melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih. Dari Nadhir bin Saiban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu, atau maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku, atau maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pernah menceritakan kepada aku bahawa Rasulullah SAW pernah menyebut aku menyunahkan buat kalian solat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan solat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat jalur periwayatan Nad bin Saiban. Sanad hadis ini lemah karena Nad bin Saiban itu layyinul hadis atau orang yang hadisnya lemah, sebagai dikatakan oleh hadis Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tarkib beliau rahimahullah yang tidak boleh dipakai. Jangan menyebut dengan Ramadan karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fit Du'afa, Ibnu Kasir di tafsirnya, Ibnu Jauzi dalam Al-Maut Huat mengatakan hadis ini palsu. Namun yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuti dalam An-Nuqat alal Maudu'at bahawa hadis ini daif, bukan palsu. Hadis ini juga didaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fit Du'afa, An-Nawawi dalam Al-Azkar oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Ba'ari dan Albani dalam Silsilah Ad-Daifah.
Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja sebagai pendapat jumhur ulama karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syahru atau bulan. Sekian dari pembacaan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.